Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Egananda, saya dari kelompok 6. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Jadi materi kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Masalah keuangan merupakan salah satu masalah vital bagi setiap perusahaan dalam perkembangan semua bisnis perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah kunci perusahaan untuk dapat dikatakan mempunyai kinerja perusahaan yang baik, karena keuntungan merupakan komponen keuangan sebagai alat untuk menilai baik atau tidaknya kinerja perusahaan. Perusahaan perlu menganalisis laporan keuangan karena laporan keuangan berguna untuk menilai kinerja suatu perusahaan tersebut dan membandingkan kondisi perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Apakah perusahaan tersebut meningkat atau tidak, sehingga perusahaan menimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja perusahaannya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus ada dalam sebuah perusahaan, karena laporan keuangan adalah bentuk hasil akhir dari semua bentuk pencatatan keuangan yang dibuat pada sebuah perusahaan untuk melihat kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Apabila situasi dan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut baik, maka usaha tersebut dapat memperluas pasarnya. Menurut Munawir, laporan keuangan mencakup dua unsur. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua perhitungan dari laba dan rugi. Neraca yaitu menggambarkan sejumlah kekayaan, kewajiban, dan juga ekuitas dari sebuah perusahaan dalam suatu periode. Sedangkan perhitungan dari laba dan rugi itu menggambarkan beban sebuah perusahaan dan kekayaan yang telah berhasil didapat. Selanjutnya yaitu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Mengacu pada pendapat Munawir, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan secara garis besar terbagi atas dua kelompok. Yang pertama pemakai internal, yang kedua itu pemakai eksternal. Pemakai internal itu ada pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan. Sedangkan pemakai eksternal itu ada investor, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor, lalu ada pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Apa sih itu jenis-jenis laporan keuangan? Mayoritas laporan keuangan terdiri dari posisi laporan keuangan, laporan hasil penjualan, laporan arus kas, serta perubahan dari ekuitas. Lalu selanjutnya yaitu kita membahas tentang komponen laporan keuangan. Menganalisis suatu laporan keuangan itu harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri dan bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Neraca ini merupakan laporan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau biasa kita sebut dengan balance sheet itu adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset, kewajiban-kewajiban atau utang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
Untuk perusahaan dengan bentuk perseroan, laporan ini disebut sebagai laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab perusahaan ekuitas pemilik perusahaan atas nilai aktiva yang menjadi haknya, atau biasa kita sebut dengan aktiva bersih. Yang ketiga itu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari laporan ini yaitu melaporkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh laba. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umum diterapkan dalam laporan laba rugi ini yaitu pada bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual sehingga diperolehlah laba kotor. Pada bagian kedua yaitu menunjukkan beban-beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum. Sedangkan pada bagian yang ketiga itu menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan yang diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan. Sedangkan pada bagian keempat yaitu menunjukkan laba yang insidentil sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan, seperti itu. Yang keempat itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas atau laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar pada suatu periode. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya. Laporan arus kas mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Bentuk umum pada neraca itu ada dua. Yang pertama itu bentuk rekening, yang kedua itu bentuk laporan. Bentuk rekening itu biasanya mengelompokkan aktiva bersebelahan dengan kelompok hutang dan modal, sedangkan bentuk laporan mengelompokkan aktiva di sebelah atas kelompok hutang dan modal. Yang kedua itu laporan perubahan modal. Biasanya perusahaan mengikuti beberapa konsep. Yang pertama itu ada clean surplus principle, yang mana laporan ini menunjukkan saldo laba tidak dibagi awal periode, ditambah laba bersih, kemudian ditambah atau dikurangi koreksi kesalahan. Yang keempat lalu dikurangi dividen yang dimasukkan. Sedangkan pada non-closed surplus principle, laporan ini biasanya saldo laba juga tidak dibagi awal periode, lalu ditambah laba bersih setelah pajak, kemudian ditambah pos, lalu dikurangi dividen yang diumumkan. Sedangkan pada laporan laba rugi bentuknya yaitu ada dua, single step dan multiple step. Single step itu cara untuk mendapatkan laba bersih yaitu dengan mengelompokkan pendapatan secara total dikurangi dengan biaya yang dikelompokkan secara total pula. Jadi laba bersih diperoleh dengan sekali tahap. Sedangkan pada multiple step itu menggunakan beberapa tahap untuk mendapatkan laba bersih, yaitu dengan penghasilan dikurangi harga pokok penjualan akan diperoleh laba kotor, baru dikurangi dengan biaya operasi sehingga akan didapatkan laba bersih.
Kesimpulannya, hasil akhir dari kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Sehingga perlu dibuat analisis laporan keuangan dari perusahaan untuk membantu dan mengendalikan perusahaan atau memberikan gambaran situasi keuangan pada pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.